Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan tentang proses kontrol di Basic Oxygen Furnace. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Faisal Ramsey, 125-19031, dan ada 4 rekan saya, yaitu Muhammad Afan Sultan, 125-19015, dan ada Faiz Rizky, 125-19047, ada Ali Akbar, 125-19063, dan ada Lisna Angelina, 125-19079. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya merupakan diagram alir dari proses BOF itu sendiri. Proses BOF menggunakan bahan dasar utama berupa besi kasar cair sebanyak 65-85% yang dihasilkan oleh tanur tinggi, yang kemudian dicampur dengan 15-35% besi bekas, batu kapur, dan gas oksigen yang memiliki kemurnian 99,5%. Oksigen akan mengikat karbon yang terdapat pada besi kasar secara berangsur-angsur menurun sampai mencapai tingkat baja yang akan dibuat. Saat proses oksidasi berlangsung, terjadi kenaikan temperatur dari logam cair mencapai di atas 165 derajat Celcius. Saat oksidasi berlangsung, ditambahkan batu kapur yang dimasukkan ke dalam tungku. Batu kapur tersebut akan mencair, kemudian akan bercampur dengan bahan-bahan pengotor, sehingga membentuk terak yang akan terapung di atas baja cair. Ketika proses oksidasi selesai, aliran oksigen dihentikan dan pipa pengalir oksigen diangkat dari tungku. Tungku BOF kemudian dimiringkan, lalu dilakukan pengambilan sampel dari baja cair. Setelah itu dilakukan analisa komposisi kimia untuk menilai kadar dari bajanya. Jika komposisi kimia pada unsur baja telah tercapai, maka dilakukan penuangan atau tapping. Penuangan dilakukan ketika temperatur baja cair sekitar 1650 derajat Celcius. Cara penuangan yang dilakukan yaitu dengan memiringkan perlahan-lahan tungku pengolahan sehingga cairan baja tertuang masuk ke dalam ladle. Di dalam ladle kemudian dilakukan skimming untuk membersihkan terak dari permukaan baja cair. Setelah terak dibersihkan, dilakukan proses metal treatment yang terdiri dari proses pengurangan pengotor dan juga penambahan elemen-elemen pemadu atau lainnya yang dengan maksud untuk memperbaiki kualitas dari baja cair sebelum dituang ke dalam cetakan. Selanjutnya adalah peralatan. Di sini bisa dilihat adalah peralatan dari BOF, dari charging scrap sampai lelehannya masuk ke ingot. Pertama, cara kerjanya adalah sebelum lelehan besi dimasukkan scrap terlebih dahulu agar temperatur yang dihasilkan bisa lebih rendah untuk menjaga refraktori dan agar bisa lanjut ke proses selanjutnya dengan temperatur yang tidak terlalu tinggi. Selain itu juga untuk menurunkan kebutuhan untuk melelehkan scrap. Selanjutnya, oksigen lens akan diturunkan perlahan-lahan dan diinjeksikan oksigen yang akan mengoksidasi pengotor yang tidak diinginkan di dalam lelehan besi. Selain itu, di sini ada flux hopper. Flux hopper adalah untuk mengatur jumlah CaO dan MgO yang masuk agar bisa mengatur komposisi slag di dalam lelehan sesuai dengan slag yang diinginkan. Selain itu, di sini ada tiltable converter, ada off gas flue, ada liquid steel ladle, ada ingot molds, ada tiltable converter. Fungsinya masing-masing akan saya jelaskan di selanjutnya.
Pertama, scrap charging box adalah tempat yang berfungsi untuk sebagai penyimpanan scrap sebelum masuk ke BOF dan menuangkannya ke dalam BOF. Kedua, ada iron charging ladle, digunakan untuk tempat hot metal sebelum masuk ke BOF dan menuangkannya ke dalam BOF. Yang ketiga, ada flux hopper, tempat penyimpanan flux dan menginjeksikan flux ke dalam BOF. Off-gas flow adalah aliran gas buang yang akan dimanfaatkan kembali untuk membalikan listrik atau juga untuk memanaskan refractory. Ada liquid steel ladle, adalah tempat yang berfungsi sebagai penyimpanan liquid steel dari proses BOF untuk dibawa ke proses selanjutnya. Ada ingot mold, yang terakhir digunakan sebagai cetakan batangan besar yang menampung liquid steel. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, saya akan melanjutkan terkait kontrol sistem yang ada pada basic oxygen furnace, atau apa aja sih yang dikendalikan pada proses yang ada di basic oxygen furnace. Nah, yang pertama berkaitan dengan control of scrap, hot metal, and flux charging. Nah, dari gambar yang ada di pojok kiri atas, di situ terlihat skematik yang terjadi pada vessel BOF ketika dilakukan scrap charging dan hot metal charging. Di situ terlihat bahwa vessel pada BOF perlu dikontrol dengan memiringkan kemiringan dari vesselnya dan dilakukan secara manual menggunakan joystick agar bisa miring sehingga nanti scrap dan hot metalnya bisa dituangkan ke dalam vessel. Nah, di gambar di bawahnya, di situ terlihat gambar ketika dilakukan proses scrap dan hot metal charging. Nah, di sini perlu dikontrol jumlah dari scrap dan hot metal yang dimasukkan ke dalam vessel sehingga proses yang dijalankan bisa berlangsung efisien. Nah, dari gambar yang ada di tengah itu terlihat bahwa di situ merupakan contoh dari software yang digunakan untuk mengontrol dari komposisi dari scrap, hot metal, dan flux yang akan diinjeksikan ke dalam proses yang ada pada BOF. Dan dari software tersebut pula dapat diprediksi komposisi dari molten steel yang akan diproduksi. Dan di situ terlihat bahwa ada tulisan target steel grade, dan seperti contohnya di situ terlihat ada line pipe steel. Nah, proses charging scrap dan hot metal ini dilakukan dengan kontrol manual menggunakan joystick untuk menyesuaikan posisi vessel ketika scrap dan hot metal dimasukkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kontrol sistem yang berikutnya adalah berkaitan tentang slag dan steel tapping. Nah, ketika satu batch proses di BOF telah usai, maka molten steel akan ditapping dari vessel menuju ladle. Dan proses kontrol tapping steel dan slag tersebut dilakukan secara manual menggunakan joystick untuk memiringkan vessel atau disebut dengan proses tilting, sehingga nantinya steel dapat dikeluarkan atau ditapping secara maksimal tanpa adanya slag yang ikut masuk ke dalam ladle atau tap hole. Nah, proses itu juga sekaligus membutuhkan kontrol untuk mengadjust posisi ladle yang berada di atas transfer car. Hal tersebut untuk memastikan tap stream pas di tengah ladle. Nah, seperti contoh yang ada di gambar ini, itu adalah contoh dari human machine interface dari proses untuk kontrol sistem slag dan steel ini sendiri. Dan di situ terlihat ada tulisan manual yang berarti proses kontrol sistem untuk slag dan steel tapping ini dilakukan secara manual dengan menggerakkan sebuah joystick agar vesselnya dapat dimiringkan atau tilting. Nah, kemudian untuk mengantisipasi masuknya slag pada tap hole ketika tapping steel, maka terdapat sistem kontrol untuk mencegahnya. Nah, sistem kontrol tersebut berupa apa? Nah, sistem kontrol tersebut berupa adanya sebuah alarm yang akan berbunyi ketika slag masuk ke dalam ikut masuk ke dalam tap hole ketika proses steel tapping. Nah, adanya slag tersebut akan
menyebabkan alarm berbunyi yang menandakan vessel harus dinaikkan kemiringannya. Nah, operator lalu harus menggerakkan secara manual ladle karena ladle tersebut juga merupakan satu proses kesatuan yang ada pada BOF juga, dan juga harus dikontrol dan transfer car ladle dan transfer car ke dalam posisi berikutnya dengan menggunakan joystick pula. Seperti itu. Nah, sebelum proses tapping molten steel, ladle juga harus disiapkan. Ladle ini apa? Ladle ini yang berfungsi untuk steel dan slag tapping. Kontrol pada ladle secara manual meliputi positioning of the transfer car for loading or unloading, preheating, tapping, weighting, and sampling of the ladle. Dan kemudian juga untuk dilakukan kontrol pula pada scale control dan juga preheater control atau pemanasan pada ladle. Nah, yang berikutnya kontrol sistem yang berkaitan dengan oxygen injection rate control. Nah, oxygen injection rate control ini sangat penting karena laju dari injeksi oksigen ini harus dibuat sangat cepat hingga mencapai lebih dari kecepatan suara sehingga prosesnya dapat berjalan maksimum. Nah, seperti pada gambar yang ada di kiri yang saya ambil dari Harv tahun publikasi 1972, di situ merupakan sebuah ilustrasi skematik dari injection dari oksigen, dan di situ terdapat kontrol pulpit room dan juga komputer room serta disambungkan dengan transmitter and receiver circuitry. Dan kemudian di gambar yang di sebelah kanan yang saya ambil dari PPT Pak Zul tahun 2020, di situ merupakan desain dari nozzle yang ada pada lens yang nantinya akan mampu membuat laju dari injeksi oksigen ini menjadi sangat cepat, bahkan mencapai kecepatan suara. Dan di situ untuk mencapai laju flow rate dari oksigen yang maksimal, di situ dibuat pada bagian throat dibuat lebih kecil sehingga nantinya keluaran dari laju oksigennya dapat menjadi sangat kencang dan dapat diatur menggunakan sistem kontrol pula. Mungkin cukup itu saja dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai daftar alat instrumen. Sebelumnya saya ingin minta izin terlebih dahulu karena gambar skematik yang saya ambil pada slide berikut ini itu diambil dari slide perkuliahan metalurgi besi dan baja dengan dosen pengampunya itu Bapak Zulfiadi Zulhan. Mohon izin Pak, saya mengambil gambar skematiknya. Nah, untuk daftar alat instrumen yang terdapat pada basic oxygen furnace itu diantaranya ada oxygen lens control, sub lens control, kemudian feeding control, lalu ada endpoint control, oxygen gas control, dan juga ada bottom blowing control. Yang pertama itu ada di sini oxygen lens control. Seperti yang kita ketahui bahwa basic oxygen furnace itu kan memang bekerja pada kondisi yang oksidatif. Oleh karena itu diperlukan penghembusan oksigen. Lens itu pada dasarnya adalah sebuah stem atau batang yang terbuat dari steel. Kemudian pada beberapa literatur disebutkan bahwa steelnya itu dilapisi oleh refraktori. Kemudian juga terdapat sistem pendingin berupa kapar cooler yang dilengkapi dengan water cooler. Sehingga pada skematik gambar berikut ini itu dapat dilihat terdapat flow control valve ya untuk mengontrol inlet water dan juga outlet water sebagai pendingin. Kemudian pada saat lensnya itu bekerja pada BOF juga kan ketinggian daripada lens itu berubah-ubah. Misalkan
awalnya itu pada ketinggian tertentu, kemudian diturunkan hingga mencapai ketinggian 4 meter dari permukaan hot metal. Nah, itu flow rate dari oksigennya itu berapa dikontrol. Kemudian diturunkan lagi misalkan sampai ketinggian 2,5 meter dari permukaan hot metalnya. Itu flow rate-nya diubah lagi. Kemudian untuk oksigen blowing time-nya juga dikontrol itu berapa lama rentang waktu yang diperlukan untuk satu kali proses. Dan juga misalkan ada gangguan seperti sloping misalkan. Itu oksigen blowing-nya bagaimana ya, pasti harus dikurangi seperti itu. Ya, variabel-variabel itu yang harus dikontrol pada oksigen lens control tersebut. Nah, pada gambar yang background hitam ini juga menjelaskan mengenai oksigen lens control ya yang saya ambil dari internet. Oke, selanjutnya itu ada sub lens control. Seperti yang kita ketahui, sub lens itu kan digunakan untuk sampling dan juga untuk mengukur temperatur. Nah, jadi karena ini bersinggungan dengan temperatur, oleh karena itu diperlukan instrumen terkait temperatur transmitter yang akan menerima sinyal pada awalnya itu kan EMF ya atau electromotive force yang nantinya akan dikirimkan sebagai sinyal dan diterjemahkan ke dalam satuan temperatur misalnya itu adalah derajat Celcius. Dan juga karena sublens ini untuk sampling hot metal pada basic oxygen furnace atau BOF, maka sublensnya ini dapat bergerak menurut literatur yang saya baca. Jadi pergerakannya itu mekanismenya memutar di sekitar sumbu aksial daripada sublens tersebut. Nah, karena pergerakan memutar, maka harus dikontrol pergerakannya dengan cara memberikan detektor sudut rotasi yang berada atau diletakkan pada ujung daripada sumbu aksial sublens tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada feeding control. Feeding control ini adalah untuk mengontrol pengeluaran material yang diperlukan pada proses di BOF ini. Misalkan kita membutuhkan flux seperti limestone misalkan. Nah, nanti akan dikontrol melalui feeding control dan pengumpanan itu melalui chute. Atau pada skematik di samping ini, di sini material yang diumpankan itu adalah ferroalloy ya, yang nanti akan dikontrol dan menggunakan feeding control. Seperti itu. Tuh, selanjutnya itu ada oxygen gas control. Oxygen gas control menurut literatur yang saya baca itu misalkan menggunakan ball valve. Ball valve itu merupakan valve control ya yang dioperasikan secara manual dan mengharuskan pegangannya itu di gerakan 90 derajat untuk membuka dan menutup daripada valve tersebut. Kemudian juga struktur dalam daripada valve-nya itu ada seperti stem atau batangannya yang dimasukkan ke bagian dalam. Kemudian di sana juga terdapat 3 seals. Nah, karena tadi pegangan atau holdernya itu dapat digerakkan secara manual, maka memungkinkan operator ini untuk memvariasikan flow rate daripada oksigen sesuai dengan volume oksigen yang dibutuhkan pada saat pengoperasian. Selanjutnya itu ada endpoint control. Endpoint control ini digunakan untuk mengontrol gas buang. Dan juga dapat diketahui kandungan CO ataupun CO2 pada gas buang tersebut. Apabila kandungan CO dan CO2-nya itu sudah rendah, maka prosesnya itu dapat dikatakan sudah selesai. Endpoint control juga digunakan untuk mengontrol flow rate daripada off gas-nya yang menuju ke dedusting system. Kemudian alat instrumen yang terakhir itu ada bottom blowing gas control. Ini pada bagian bawah kan biasanya diinjeksikan gas argon. Nah, gas argon tersebut itu nanti akan dikontrol flow rate-nya dengan menggunakan bottom blowing gas control.
nanti akan dikontrol. Di sini juga ada valve, flow control valve ya untuk mengontrolnya, dan nanti akan diinjeksikan ke dalam melalui porous plug seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai PNID untuk BOF. Seperti yang dilihat di sini, mungkin bisa dibahas dahulu dari oksigen lens. Kita ketahui bahwa lensnya itu kan ada yang bagiannya sebagian tercelup ke dalam hot metal. Oleh karena itu harus diberi pendingin berupa water cooler. Nah, dapat dilihat di sini ada bagian water outlet dan juga water inlet yang dihubungkan dengan control valve. Control valve ini digunakan untuk mengontrol flow rate, temperatur, tekanan, dan juga level daripada air pendingin. Dan perlu diingat juga, air pendinginnya itu hanya digunakan untuk mendinginkan lensnya saja, tidak diinjeksikan masuk ke dalam BOF. Nah, selanjutnya untuk aliran gas oksigen pada oksigen lens itu juga dihubungkan oleh yang namanya di sini flow control valve ya, yang ditunjukkan oleh kursor, dan juga di sini dihubungkan oleh gate valve. Nah, kenapa dihubungkan oleh gate valve? Karena kan proses daripada BOF itu tidak kontinu alias batch. Oleh karena itu, ketika prosesnya itu sudah selesai dan tidak membutuhkan lagi oksigen, maka gate-nya itu pada gate valve bisa diturunkan, sehingga nanti akan menutup aliran daripada gas oksigen. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada simbol lingkaran M, atau maknanya itu adalah elektrik motor. Elektrik motor di sini digunakan untuk mengontrol ketinggian daripada oksigen lens. Jadi seperti yang sudah dijelaskan pada bagian instrumen, oksigen lensnya itu dapat di-adjust atau berubah-ubah ketinggiannya. Misalkan di start dari 4,5 meter di atas permukaan hot metal dan sampai nanti dia ketinggiannya 2 meter di atas permukaan daripada hot metal. Nah, itu semua diatur oleh simbol M ini atau elektrik motor. Kemudian di sini ada simbol seperti kotak X ini yang seperti ditunjukkan oleh kursor, itu merupakan detektor. Detektor ketika terjadinya slagging. Nah, jadi kan ketika terjadinya slagging itu banyak gas-gas seperti gas oksigen yang terjebak pada SiO2. Oleh karena itu, ketika terjadi slagging, maka nanti akan ditangkap sinyalnya oleh detektor, kemudian detektor ini akan membawanya ke flow control valve, agar nanti flow rate daripada oksigennya itu diturunkan. Karena kan agar slag-nya itu tidak bertambah foaming lagi dan agar tidak tumpah, maka flow rate dari oksigen itu harus diturunkan. Seperti itu. Kemudian untuk sublens, itu fungsinya ada dua. Ada mengukur temperatur hot metal dan juga untuk sampling. Karena untuk mengukur temperatur dari hot metal, maka dihubungkan sublens ini dengan thermocouple untuk mengukur temperatur. Dan karena berfungsi juga sebagai alat untuk sampling hot metal dalam BOF, maka menurut literatur yang saya baca, itu terdapat pergerakan ya daripada sublens ini. Pergerakannya itu mekanismenya berputar atau berotasi pada sumbu aksial. Oleh karena itu, untuk mengontrol pergerakan daripada sublens, pada saat sampling itu dipasang angle detektor, ya seperti yang ditunjukkan oleh kursor. Nah, selanjutnya untuk feeding. Feedingnya itu melalui cut. Misalkan di sini digambarkan oleh 3 buah cut. Misalkan mau mengumpankan lime sebagai flux-nya, itu nanti diumpankan oleh cut ya yang dikontrol masuk ke dalam BOF. Dan yang terakhir di sini kalau misalkan BOF-nya itu kombinasi, artinya penghembusannya ada yang dari atas itu oksigen dan dari bawah argon untuk bubbling. Maka nanti flow dari argonnya juga dikontrol. Di sini ada yang namanya flow control valve juga
untuk mengontrol tekanan, temperatur, level, dan juga flow rate-nya. Kemudian juga di sini untuk mengontrol, di sini terdapat gate valve ya, untuk menyetop aliran daripada argon ketika bubbling itu sudah tidak dibutuhkan. Baik, sekarang untuk bagian Human Machine Interface atau HMI dari Basic Oxygen Furnace. Jadi HMI itu sendiri adalah sebuah user interface dalam suatu sistem kendali proses yang dapat memberikan visualisasi berbasis grafis untuk menampilkan informasi parameter-parameter dalam suatu proses industri. Pada kasus di BOF ini, informasi parameter yang diberikan dapat berupa jumlah karbon yang masih tersisa dalam lelehan, dan juga kadar-kadar yang diperlukan untuk melakukan kontrol emisi off gas dari steel making process, dan juga masih banyak beberapa parameter lainnya. Berikut di foto adalah contoh HMI yang dapat dilihat langsung oleh operator atau engineer yang mengendalikan proses di BOF. Salah satu beberapa contohnya ada TSC reading by Supplant TSC, yaitu kepanjang dari temperatur, sampel, dan karbon. Informasi yang dapat diperoleh dari HMI yang ditampilkan ini adalah kita dapat mengetahui banyaknya oksigen dan additifs yang harus ditambahkan, sehingga karbon konten yang diperoleh dapat mencapai tujuan tertentu. Kemudian di sini ada juga bagian dari user interface untuk menampilkan kadar-kadar yang masih ada atau untuk target tertentu agar memenuhi standar dalam proses scrubbing dan cleaning of gas dari proses steelmaking. Sekian untuk bagian HMI.